Selamat bertemu kembali. Sekarang saya ingin membawakan satu falsafah hidup dari seseorang yang sangat besar sekali, jadi tokoh dunia dari Eropa. Siapakah dia? Dia adalah Napoleon Bonaparte. Pernah dengar? Pernah pasti, itu sejarah aja pernah kita dengar, apalagi sekarang itu namanya memang melangit untuk di Eropa. Napoleon Bonaparte. Dia adalah seorang politikus, dia adalah seorang tentara, dan dia adalah kaisar dari beberapa kali jabatan, 2 kali masa jabatan. Coba bayangin, dia kaisar itu bisa dari tahun 1804 sampai 1821. Berapa tahun jadi kaisar? Itu 2 kali jabatan dia itu. Memang pernah dia pada jabatan pertama itu diturunkan, tapi naik lagi jabatan kedua. Memang namanya orang besar tuh pasti musuhnya juga besar. Nah, kita perlu tahu dulu siapakah Napoleon Bonaparte ini, masa kecilnya kayak apa, riwayat hidupnya seperti apa. Karena sebelumnya kita tahu, kita baru nanti membicarakan good-nya, falsafah hidupnya. Ya, Napoleon Bonaparte ini adalah kelahiran tahun 1769 di pulau kecil di Prancis, Pulau Korsika namanya. Terus orang tuanya adalah seorang advokat dan termasuk ningrat lah orang tuanya, tetapi termasuk tidak kaya, itu catatannya demikian. Nah, terus kemudian si Napoleon Bonaparte kecil ini masih kecil, masih di Korsika, tapi begitu menginjak dewasa dia pindah ke Prancis, ke Paris. Nah, di sana dia mengadu nasib, dia masuk menjadi tentara. Di tentara itu sukses, ya dasar memang anaknya pinter, sukses setiap dapat penghargaan, setiap saat dapat penghargaan, terus sampai terakhir dia bisa memimpin rombongan untuk perang. Lama-lama dia memimpin tentara daripada Prancis itu, dan lama-kelamaan karena beberapa kali menang, dia diangkat menjadi kaisar di Prancis. Seperti yang saya sebutkan tadi, 2 kali periode. Nah, itu anunya dia, kiat perjalanan hidupnya dia. Tetapi sayang, pada waktu dia berperang sama tentara Austria, dia kalah dan dia dipenjarakan di Pulau Elba pada tahun 1968, kalau tidak salah 68, dia meninggal. Sorry kok 68, 1821 dia meninggal, 2021 dia meninggal. Nah, itu meninggal dia di Pulau Elba itu. Tetapi kesoran namanya Napoleon Bonaparte bagi rakyat Prancis luar biasa. Dia sangat disegani, sangat disayangi, sangat dihormati. Nah, sampai-sampai kalau saya ceritakan kesayangan orang Prancis itu terhadap Napoleon Bonaparte sebagai kaisarnya, nah, boleh saya cerita sedikit bahwa dia dibikinkan kuburan khusus kuburan Napoleon Bonaparte, dan saat ini menjadi tempat wisata di Prancis. Dan kebetulan saya sendiri sempat 2 kali melihat kuburannya Napoleon Bonaparte. Saya bisa cerita sedikit apa yang saya alami di sana itu. Begitu masuk, saya tidak percaya bahwa itu satu kuburan, itu seperti bangunan yang sangat megah sekali, luar biasa megahnya. Kalau boleh saya ceritakan bahwa itu tingkat 2, cuma tingkat 2, tetapi lantai atas, kita begitu masuk lantai 1, begitu kita lihat lantai 2-nya, dari lantai 1 itu kita sudah bisa lihat lantai 2-nya, bangunan luar biasa besarnya. Di lantai 2 itu kelihatan semua peralatan perangnya pada waktu dia memimpin perang di Prancis itu dipamerkan di sana, aslinya bukan duplikatnya, aslinya. Jadi kelihatan benderanya, ya seperti umul-umul, ya apalah di sini. Kalau kita di Bali itu kan ada tomat-tomatnya itu segala macam, semua dipamerkan tuh penuh keliling
di lantai 2 tuh keliling dari bawah kita bisa lihat di link itu. Tuh luar biasa banyaknya, semua dipamerkan di sana. Kita bisa lihat dari lantai 1 aja bisa lihat, apalagi kita naik ke lantai 2 lebih jelas lagi. Nah, sudah itu sekarang kita turun tempat makamnya atau peti jenazahnya Napoleon Bonaparte. Anda pasti tidak percaya kalau saya ceritakan itu. Dari kiri kanan itu semua marmer semua, luar biasa. Kita tersipu-sipu melihat keagungan daripada Napoleon Bonaparte. Penghormatan rakyat Prancis terhadap Bonaparte itu begitu luar biasanya. Kalau saya pernah juga tahu, kalau di Tiongkok itu makamnya keluarga raja itu kan turun sampai 3 lantai. Dari tanah itu turun 3 lantai. Turunnya itu ya memang, tetapi tidak semewah itu. Turunnya itu memang semacam goa saja. Masuk di goa itu, masuk sampai di lantai 3, di lantai 3 ke bawah, masuk pakai AC semua, jadi tidak pengap, adem sekali. Kita melihat semua kuburan-kuburan di sana itu, jenazahnya itu, peti-petinya itu. Tapi kalau di sini cuma turun 1 lantai, di lantai bawah 1 lantai saja. Cuma mewahnya yang luar biasa itu yang bikin kita luar biasa tertegun gitulah. Ya itulah, kalau kita nanti siapa yang belum sempat lihat itu, coba ke sana. Nanti kata-kata saya betul apa tidak, nah bisa dilihat nanti. Nah begitu rakyatnya Prancis itu menghargai kepahlawanan daripada Napoleon Bonaparte. Nah sekarang apa kiatnya, kutnya apa, falsafah hidupnya apa Napoleon Bonaparte itu? Kok dia bisa sehebat itu? Pasti ada pemicunya, pasti ada motivasinya. Motivasinya adalah, dia sebutkan di sana adalah sebagai motivasi hidupnya itu, dia bilang dunia ini sebenarnya hancur lebur bukan oleh orang jahat, tetapi karena orang-orang pintar, orang-orang bijak itu tidak mengambil tindakan, diam. Nah itu dia bilang diam. Jadi orang pintar, orang bijak itu diam, tidak mau mengambil tindakan. Istilahnya ya memang yang menganjurkan ya orang jahat itu. Begitu dianjurkan oleh orang jahat, sedikit demi sedikit dibiarin, ya hancurlah dunia ini. Itu ikutnya dia, mungkin atas pengalamannya dia memegang pasukan, memegang rakyat sebagai seorang kaisar. Mungkin dia merasa sedih melihat dunia ini kacau balau. Karena kesimpulannya dia, orang-orang bijak, orang baik itu tidak diam, tidak bergerak dia. Nah ini coba kita bawa ke Indonesia. Kalau di Indonesia ini, Good India itu mudah-mudahan orang-orang diam, orang bijaknya mau bergerak. Tapi kalau tidak bergerak, saya 4 pilar negara kita itu nanti akan rusak. Kalau itu rusak, hancurlah negara kita. Tapi sampai saat sekarang masih terbukti orang bijak, orang kaya, orang pintar masih baik, masih berbuat baik terhadap negara kita Indonesia. Buktinya apa? Nah, buktinya kalau kita bisa buktinya gini. Pilar daripada negara itu kan 4 pilar itu apa? Itu Undang-Undang Dasar 1. Keduanya apa? Pancasila. Yang ketiga apa? Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat apa? NKRI. Nah buktinya NKRI kita masih bisa utuh. Berarti apa? Orang-orang baik di negara kita itu masih peduli dengan negaranya. Coba umpamanya contohnya 1, Bhinneka Tunggal Ika. Kita semuanya merasa, udahlah untuk apa kita berbhinneka Tunggal Ika, toh kita sendiri-sendiri. Nah, artinya tidak mungkin punya persatuan lagi gitu. Nah hancurlah kita.
sama dengan Pancasila. Kalau Pancasila dari 5 sila itu satu saja dikurangi, akan pincanglah negara kita. Ya lama-lama bisa hancur bobrok. Lama-lama negara kita seperti hilang. NKRI itu tidak ada lagi nanti. Nah itu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar rupanya itu pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita yang menyusun itu sudah luar biasa itu intelektualnya, bisa memikirkan ke kita saat sekarang ini, masa mendatang. Memang sih waktu itu sudah banyak orang-orang tua kita itu sudah yang pintar-pintar, sudah pendidikan luar negeri. Pemimpin-pemimpin kita waktu itu kan hampir semuanya pendidikan luar negeri. Itu dia sudah pintar-pintar bisa melihat bagaimana negara kita masa sekian tahun, sekian abad yang akan datang. Sudah dipikirkan fondasi-fondasi yang baik. Nah itulah, mudah-mudahan saja tidak seperti dibilang oleh Napoleon Bonaparte dalam quote-nya itu, bahwa orang-orang pintar itu, orang-orang bijak itu berdiam diri sehingga sehingga bumi ini hancur lebur. Mudah-mudahan Indonesia tidak begitu. Kita sangat menghormati pahlawan-pahlawan kita yang mempersatukan negara kita bisa menjadi NKRI sampai saat ini masih baik, dan bapak-bapak kita yang saat-saat ini peduli masih dengan persatuan dan kesatuan negara Indonesia, masih bisa menjaga, dan kita rakyat pun tetap harus berkomitmen NKRI harga mati. Ya, cuma demikian yang bisa saya sampaikan saat ini. Sampai bertemu besok. Terima kasih.